Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Somlet 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang perasaan dia tanpa kamu gitu ya. Namun ini adalah pembacaan secara umum ya, bisa resonate sama kamu atau enggak sama sekali, jangan dipaksakan kalau enggak masuk ya. Dan ini tuh bersifat timeless, jadi kapan aja berlakunya ya. Berlakunya tuh kapan aja, dan ini tuh untuk semua zodiak gitu ya. Ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan, dan ini vice versa. Kalau kamu pengen personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di kolom deskripsi atau di bawah video ini. Kalau kalian yang sudah mengoleksi nomor saya itu yang lama di 085 di 0813 43 800 588 itu sudah saya ganti dengan nomor Asia karena kemarin nomor itu tercecer waktu saya servis. Jadi tolong diganti ya dengan nomor ini ya. Oke. Kita shuffle dulu kartunya ya guys. Kita shuffle dulu. Perasaan dia tanpa dirimu. Dari orakelnya, oke, jadi yang pertama saya lihat di sini ada kartu sebentar. Yang pertama saya lihat ada, ya kita lihat sama-sama ya, Two of Swords, ada di caption, ada di bawahnya ada someone is wearing a false self mask in this relationship ya. Oke, kalau saya melihat ya, pertama, tanpa kamu itu dia bingung. Dia berusaha menipu diri dia bahwa dia tuh nggak kangen. Tapi sebenarnya dia mencurigai kamu bahwa kalau jadi tanpa ada tanpa kamu hubungin dia, tanpa chatting kamu, tanpa ada komunikasi dengan kamu, itu tuh dia sering mencurigai bahwa mungkin kamu punya yang lain gitu. Tapi dia menutupi itu dari kamu ya. Dia tuh berusaha banget tenangin diri, tapi nggak bisa. Dia tetap nggak bisa move on sedetik pun dari kamu. Dia pingin banget ya memperkenalkan kamu dengan orang tua dia. Kadang tuh dia mikir gini, gimana ya cepat-cepat dapat ngumpulin duit buat bisa mempersiapkan pernikahan kita ya. Gimana ya caranya saya bisa cepat-cepat memperkenalkan dia kepada orang tua saya. Gimana saya mempercepat keuangan saya supaya bisa mencapai kebahagiaan saya bersama dia gitu ya. Setia nggak dia sama saya gitu. Dia sering bertanya gitu loh. Lucu ya. Terus di Eight of bukan egg ya, strange. Ada strange di situ ya. Jadi saya melihat di sini ya, dia merasakan kasih sayang kamu itu seperti dia rasakan dari ibunya gitu. Jadi
tanpa kamu tuh dia merasa kehilangan gitu sesuatu yang kayak kasih sayang gitu. Dia takut banget kalau kehilangan kamu, karena kasih sayang kamu, kepedulian kamu itu nggak bisa didapatin dari yang lain gitu ya. Jadi kamu tuh sudah memenangkan hati dia. Dia pingin banget menaklukkan kamu, tapi dia yang takluk sendiri. Aneh kan? Jadi orangnya ini cenderung manipulatif. Dia nyembunyiin kekangenannya tanpa kamu. Dia nyembunyiin kecemburuannya tanpa kamu, ya. Dia melihat kamu adalah pribadi yang dewasa ya, ada Queen of Pentacles itu ya. Dia memandang kamu itu sosok yang bisa menopang gitu ya, punya sisi yang cocok dengan rezeki dia, keuangan dia. Kamu bisa diandalkan buat nge-support dia gitu dalam hal manajemen keuangan gitu. Jadi dia tuh kalau unek-uneknya dia, kalau dia keluarin ya, seperti dia mau menaklukkan siapapun yang ada di hadapan dia yang mencoba menguasai diri kamu, mengambil diri kamu dari dia gitu. Situ dia tuh takut ya, karena kemarin mungkin dia sering mengabaikan kamu. Akhirnya sekarang ketika kamu abaikan, dia merasa kalah di sini. Tiba-tiba dia berubah. Kok saya kok jadi gini ya? Kemarin saya kuat loh menahan gengsi saya sama dia. Kok sekarang saya yang jadi khawatir banget kehilangan dia? Dia sering nanya gitu. Tapi dia berusaha cuek gitu ya. Menipu diri sendiri, Menipu kok diri sendiri. Dia tuh menginginkan cinta yang solid bersama kamu. Dia ingin membangun cinta yang benar-benar kuat dari dasar. Dia ingin membangun rumah bersama kamu. Ya, dia sudah menatap ke depan, membayangkan gimana ya perjalanan kita nanti setelah kita menikah gitu. Saat ini tuh dia banyak pikiran ya. Dia takut tanpa kamu itu, dia takut kehilangan, dia takut dilepaskan gitu. Karena dia tahu kamu itu banyak pilihan. Dia juga banyak pilihan, tapi anehnya yang dia pilih itu cuman kamu gitu. Kamu yang selalu bermain-main di otak dan hati dia ya. Tapi dia berusaha keras untuk mengalihkan pikiran dia kepada pekerjaan. Dia berusaha berproses dalam situasi yang sebenarnya tidak tenang ini gitu, tanpa kamu ya. Kadang dia berusaha keras untuk memfokuskan diri kepada finansial karena dia berpikir bahwa dengan inilah dia bisa memiliki kamu gitu. Jadi setelah tanpa kamu ada new love ya, mungkin saja dia menemukan orang baru ya. Itu dalam pertemanan, di tempat kerja ya. Tapi dia sadar bahwa dia itu ya, bertemu dengan orang lain pun sama aja. Dia bikin bingung diri dia sendiri, karena semakin dia mencoba untuk melupakan kamu dan menerima yang baru, semakin tumbuh cinta dia kepada kamu gitu. Semakin dia PDKT sama yang lain dengan bertukar cerita, menjalin komunikasi dengan yang lain, dia semakin kepikiran ke kamu, karena hanya kamulah yang nyambung sama dia ya. Dia ada komunikasi dengan yang lain, berusaha PDKT, berusaha mencari kecocokan, menguji diri dia dulu dengan yang lain ya. Dia berpikir bahwa saya harus mencari yang terbaik untuk bisa berbahagia dengan saya
dalam seumur hidup saya, di sisa hidup saya ini. Dan dia mencari yang lebih dari kamu, ya. Tapi ternyata dia nggak nyangka kalau dia harus kembali lagi ke masa lalu gitu, ke kamu, ya. Dia ingin kembali lagi sama kamu, menjalin cinta baru lagi sama kamu, ya, mengikat komitmen baru lagi sama kamu. Ya, dia terlihat fine-fine aja sama yang lain, tetapi sebenarnya ada reconciliation di sini. Jadi sedekat apapun dia dengan orang lain, dia itu cuma manipulatif. Ya, ada penggoda yang berusaha menarik perhatian dia, tetapi semakin dekat dia semakin ingat kamu. Dia mencari yang tipe dia. Ternyata mungkin dia tidak puas, ya. Masa sih kamu yang dia ingat, masa sih kamu yang jadi soulmate dia. Makanya dia tuh selalu mencari pilihan lain. Ada two of swords di situ. Dia sering membohongi kamu, ya, sering on off dari kamu. Padahal dia punya kekhawatiran bahwa jangan-jangan kamu hanya memanipulasi dia. Mungkin orang ini di masa lalu tuh pernah dibohongi, pernah ditipu, pernah diselingkuhi, ya. Dan dalam rumah tangga dia, mungkin kalau pernah di rumah tangga orang ini, dia seorang duda atau seorang jendes, pernah mengalami yang namanya trauma dalam keluarga. Dia kurang mendapatkan kasih sayang. Setelah bertemu dengan kamu tuh dia ngerasa sesuatu yang baru yang kamu berikan seperti yang ibu dia berikan kepada dia, gitu. Yang lain memang kedekatannya itu akrab banget, kalian lihat sendiri kan. Tapi your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi semakin dia dekat dengan yang lain, dia akan semakin sadar bahwa oke lah, aku suka yang begini, tipe seperti ini. Tetapi hatinya terus ke kamu. Itu yang membuat dia akhirnya sadar bahwa jangan-jangan jodoh saya itu di luar dari ekspektasi saya. Mungkin lebih baik atau tidak seperti ini, tapi dia lebih baik gitu, ya. Tidak seperti yang didekati new love ini, tetapi ya dia memaksa diri dia untuk mencari yang lebih dari kamu, tapi ujung-ujungnya yang dia dapatin itu di luar ekspektasi dia. Itu sebabnya ada someone from your past returning to your life, ya. Jadi seperti itu, ya. Orangnya itu sebenarnya dia masih bingung menentukan pilihan. Makanya dia sering memanipulasi kamu, gak ada kepastian, ya. Dia mengadakan komitmen sama kamu, tapi dia sendiri masih mencoba yang lain lagi, ya, karena dia masih ada yang menggoda dia, ya. Tapi justru semakin dia tergoda dengan mereka, dia semakin khawatir jangan-jangan kamu digoda juga sama yang lain. Itu yang dia takutkan. Jadi dia ngerem, ya, digoda tapi dia ngerem. Oke, dia mengadakan komunikasi dengan mereka, ya, mungkin ada komunikasi yang akrab di antara mereka, tapi nggak ada yang cocoknya tuh ke kamu. Jadi dia tuh mau beranjak pergi juga nggak bisa, masih keinget, ya. Dia mengalihkan pikiran dia kepada pekerjaan dan keuangan dia. Dia berusaha mencari cinta baru, ya, menjalin komunikasi yang
intens dengan yang lain, ya, untuk melupakan kamu. Tapi ternyata dia sendiri yang akan datang kepada kamu untuk meminta rekonsiliasi. Artinya apa? Buat apa dia buang-buang waktu sama orang baru kalau akhirnya dia rekonsiliasi lagi sama kamu, masih ingat sama kamu? Ya itu tadi, dia khawatir kehilangan kamu. Dia khawatir kalau apa yang dia lakuin ke kamu ini membuat kamu akhirnya memutuskan untuk memilih yang lain. Dia khawatir kalau kamu itu punya cinta baru juga. Dia khawatir kalau kamu punya komunikasi juga dengan yang lain seperti yang dilakukan. Ya, karena kamu ini adalah wanita, kalau wanita karir. Kalau laki-laki itu adalah mungkin kamu seorang pengusaha, pebisnis, atau kamu adalah orang yang benar-benar bekerja keras, berpenghasilan tinggi, ya. Jadi dia berpikir bahwa kehilangan kamu itu sesuatu yang menyesalkan juga, karena kamu bukan orang-orang yang tipe-tipe yang gak berkualitas. Jadi gak semudah itu dia melupakan kamu. Yang saya heran di sini, ada yang manipulasi, ada yang punya dua pilihan, ya. Manipulatif, ada, ya, dia bertopeng, ya. Ada dua pilihan, dia ingin pergi tapi masih keingat ke belakang. Kenapa harus ada new love? Tapi kenapa lalu kenapa harus ada reconciliation? Ya, someone from your past life returning to your life. Jadi dia tanpa kamu hampa. Dia manipulatif. Dia berpura-pura bahagia dengan kedekatannya dengan yang lain yang kelihatannya lebih daripada kamu, tapi ternyata ujung-ujungnya rekonsiliasi. Kenapa begitu? Karena dia cemburu, dia khawatir, dia takut kehilangan kamu, dia takut kalau kamu juga akhirnya berpaling dari dia, ya, dan akhirnya kamu mendapatkan cinta baru. Dan dia juga khawatir kalau dia tuh kayak kadang pesimis, ya, jangan-jangan saya bukan tipenya dia, jangan-jangan dia akan mencari yang baru karena saya tidak sesuai dengan tipe dia, saya tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia khawatir kalau komunikasi yang kamu jalin dengan orang lain itu bakal menjanjikan kamu seperti yang dia janjikan kepada kamu, dan akhirnya kalian semakin akrab, atau dia khawatir kamu kembali kepada mantan kamu. Itu sebabnya dia akan kembali untuk meminta rekonsiliasi dengan kamu, ya. Dia menipu dirinya bahwa dia tidak mengingat kamu lagi, ya, tetapi justru dia yang merasa cemburu dan khawatir kalau jangan sampai kamu digoda orang lain dan akhirnya kamu memilih mereka. Kadang tuh dia cuma pesimis aja sih, jangan-jangan saya bukan tipenya dia. Makanya dia kadang mundur, kadang on off. Dia nggak pede gitu karena dia punya masa lalu yang mungkin pernah diduakan, diselingkuhi, ya. Ada masalah dalam keluarga dia, ya. Dia pernah menjadi korban. Akhirnya sekarang tuh ketika dia mulai merasakan kecemburuan tiba-tiba, ya, ketakutan kehilangan kamu, dia sakit banget sendiri gitu. Dia kayak merenung, meratap gitu, ya. Aduh, gimana sih, kenapa? Jangan dong, jangan sampai saya kehilangan dia dong gitu. Mau tidak mau, segengsi apapun, dia akan tetap meminta untuk rekonsiliasi sama kamu, ya. Seperti itu, ya. Semoga ini menggambarkan, ya. Semoga ini membantu. Jika kamu apa yang saya bacakan di sini, ya, bisa ada yang masuk di kamu, ya.
mungkin kalian ada yang cinta segitiga di sini, ada yang berdealing dengan seorang jendes atau dudeks yang punya anak, ada yang hubungan yang percampuran tangan dari orang tua, ya. Ada yang sudah berkomitmen tapi tiba-tiba stagnan, ya. Ada juga yang karena pekerjaan jadi agak berjarak, ya. Ada juga mungkin karena dia menemukan cinta baru dan sebenarnya dan dia meninggalkan kamu, dia tergoda dengan seseorang yang baru, ya. Dalam proses dia pendekatan dengan mereka itu ternyata salah tipe, hanya direkonsiliasi sama kamu. Oke. Kalau kamu merasa bahwa kamu yang selama ini menuntun dia, kamu pernah menuntun dia, memotivasi dia, ya, membantu, memberikan masukan-masukan tentang manajemen keuangan dia, memberikan solusi tentang pekerjaan dia, ya, atau kalian yang sudah pernah menjalin komitmen untuk pernikahan, dia sudah pernah berjanji untuk menikah dengan kamu dalam waktu dekat, ini saya rasa kalian masuk di energi ini. Jadi kalau kalian merasa masuk di energi ini, silakan kontak saya, kita lakukan personal reading. Siapa tahu yang akan saya berikan nanti itu bisa memberikan kamu pencerahan, ya, mungkin tentang kabar dari dia atau apa gitu, ya. Oke. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.